tetap senantiasa bersuka cita dan selalu berbahagia. Nah, kembali lagi nih kita di ibadah sekolah minggu, masih di rumah masing-masing. Nah, untuk tema pada hari ini temanya menarik banget deh. Kita mau ngomongin tentang berbelas kasihan. Nah, adik-adik penasaran kan? Apa sih maksudnya berbelas kasihan itu? Makanya kita tetap ibadah sekolah minggu bersama-sama, karena kita akan memuji Tuhan dan juga nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan akan ada aktivitas juga pada minggu hari ini. Nah, jadi adik-adik tetap semangat ya untuk ibadah. Nah, untuk membuka ibadah kita ini, yuk aku mau undang semuanya untuk bangkit berdiri. Ayo berdiri semuanya. Mama papanya kalau mau ikut juga boleh, yuk berdiri yuk semuanya. Kita mau angkat pujian, selamat pagi Tuhan. Kita mau angkat pujian dengan penuh sukacita, dengan ceria, dan tentunya pakai gerakan juga. Oke semuanya? Oke, yuk kita nyanyi bareng-bareng. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi ya. Tetap semangat dan tetap senyum semuanya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi. Kita katakan selamat pagi. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Oke adik-adik, tadi kita udah mengucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk hari yang baru, untuk pagi yang indah, untuk pada hari Minggu ini. Nah, kita mau berdoa pembukaan semuanya. Kita mau mengucap syukur lagi kepada Tuhan atas berkatnya, karena kita sudah bisa berkumpul lagi untuk ibadah bersama-sama. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Matanya ditutup, tangannya dilipat, kepalanya ditundukkan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu yang indah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan kami bisa beribadah bersama-sama ya Tuhan di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih juga untuk kesehatan yang kami rasakan senantiasa ya Tuhan. Terima kasih juga untuk berkat kemurahan-Mu setiap harinya ya Tuhan yang bisa kami rasakan. Ya Tuhan, kami mau memulai ibadah ini Tuhan, kiranya Engkau berkati peribadahan ini, sehingga kami bisa fokus untuk memuji nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu, dan juga untuk melakukan aktivitas nantinya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Nah, kita masih mau memuji Tuhan sekali lagi. Nah, apa ya lagu berikutnya ya? Lagu berikutnya ini, adik-adik harus cari pasangan. Kalau biasanya di sekolah minggu kan pasangannya temannya masing-masing gitu kan. Tapi mungkin kalau di rumah aja yang punya adik kakak bisa sama adik kakaknya. Tapi kalau yang nggak punya adik kakak, jangan takut. Kalian bisa nyanyi sama mamanya atau sama papa kalian. Coba diajakin dulu, bilang, "Mama, papa, makanya suruh nyanyi." Nah, panggil. Oke, udah siap ya? Soalnya kita mau pakai gerakan dan butuh orang berdua. Kita mau nyanyi, kita kerja sama-sama, supaya kita selalu ingat kalau kerja bersama dengan Tuhan itu kita nggak sendirian, tapi kita selalu bersama-sama.
dengan teman-teman, atau dengan kakak adik, atau bisa juga dengan orang tua kita. Oke? Kita mau nyanyi pakai gerakan. Mbakanya juga punya tamu spesial pada hari ini yang akan nemenin mbakanya, karena kalau gerakannya sendirian aneh banget kan ya? Oke, kita panggil dulu yuk. Batasa, Batasa. Oke. Nah, kita mau nyanyi lagu Kita Kerja Sama-Sama. Semuanya pakai gerakan senyum. Oke, siap? Oke, musiknya kita nyalain dulu. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Ditunjuk. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Sekali lagi ya. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Ditunjuk semuanya. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Wow, penuh semangat nih adik-adik nyanyinya kan? Terima kasih Batasa. Dadah. Nah, jadi kita kerja sama-sama, semuanya untuk Tuhan. Nah, kalau nanti adik-adik mau tahu apa aja sih yang bisa kita kerjain? Padahal kan kita masih anak kecil ya. Tapi percayalah, Tuhan itu pasti bisa pakai semuanya walaupun adik-adik masih kecil. Nah, supaya adik-adik makin paham dan makin tahu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke? Hai adik-adik, apa kabar? Mas Agung bahagia sekali hari ini bisa bertemu dengan adik-adik sekalian. Walaupun kita sekarang ini ibadah hanya lewat online atau lewat YouTube. Ya, adik-adik, hari ini Mas Agung bahagia sekali diberi kesempatan untuk membawakan firman Tuhan. Nah, Mas Agung sempat loh tanya-tanya kepada teman-teman yang ada di sekolah minggu. Beberapa teman kalian waktu itu Mas Agung wawancara. Karena kisah kita hari ini berhubungan dengan belas kasih, Mas Agung tanya kepada mereka, kalian tahu nggak arti kata belas kasihan? Apa ya belas kasihan itu? Nah, inilah jawaban mereka yang sudah sempat Mas Agung rekam. Ya Dayu, saya kelas kecil. Berbelas kasih artinya menolong orang lain dengan tulus dan ikhlas. Bisa juga membantu orang lain dengan sukacita. Berbelas kasih itu sharing is caring. Belas kasihan itu menolong orang yang susah. Saya rasa atau keinginan untuk melakukan kebaikan kepada sesama. Hai, nama saya Gading dari Sekolah Minggu Pawang. Menurut saya berbelas kasih itu adalah perasaan atau emosi seseorang yang muncul akibat penderitaan orang lain. Perasaan ini biasanya memunculkan usaha untuk mengurangi penderitaan orang lain. Terima kasih. Nama saya Chelsea dari Perpantang Cawang. Berbela kasih itu menurut saya adalah mengasihi orang yang tak mampu. Misalnya pengemis diberi uang, orang yang tak mampu diberi sembako. Terima kasih. Berbelas kasih artinya mau membantu atau peduli kepada orang lain atau teman yang membutuhkan. Misalnya, memberikan makanan kepada tetangga yang membutuhkan. Bisa juga ketika teman terjatuh, kita harus menolongnya. Itu ya teman-teman, dadah. Nah, adik-adik, itu tadi adalah jawaban
dari teman-teman kalian tentang belas kasihan. Sekarang, Mas Agung akan ajak adik-adik semua buka Alkitabnya. Kita akan baca dari Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai dengan Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Dalam bacaan yang tadi, kita melihat bagaimana Yesus tergerak melihat orang-orang yang mengikuti Dia. Orang-orang yang mendengar ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Dan juga tergerak hatinya melihat orang-orang yang menderita kelelahan, kesakitan, dan mungkin mereka juga kelaparan. Berarti jawaban teman-teman yang tadi betul ya. Mereka tergerak juga melihat orang-orang yang berkesusahan, sama seperti Tuhan Yesus. Nah, disinilah kuncinya. Tergerak hatinya. Sebelum Mas Agung melanjutkan firman Tuhannya, yuk Mas Agung akan ajak adik-adik menyaksikan sebuah film. Kita akan lihat apa arti berbelas kasihan melalui film ini.
Dari film tadi, kita lihat bagaimana si anak anjing berusaha menjaga cacing-cacing yang menjadi umpan punya tuannya. Dari gangguan siapa? Benar, burung bangau. Setiap mau diambil, si anak anjing itu menggonggong. Huk, 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 huk. Sampai akhirnya si anak anjingnya dimarahi sama nelayan. Hai, jangan berisik, nanti aku tidak dapat ikan. Karena dimarahi, si anak anjing ini menjadi kesal. Gimana sih? Kan aku hanya mau bantu Pak Nelayan. Nah, si burung bangaunya tetap berusaha ya adik-adik untuk mencuri apa? Cacingnya. Sampai akhirnya si burung bangau sama sekali tidak bisa mencuri lagi. Lihat apa yang terjadi. Si burung bangau sedih karena cacing itu bukan buat dia, tetapi buat anak-anaknya. Karena apa? Anak-anaknya belum bisa makan ikan yang besar. Mereka butuhnya makanan kecil seperti cacing. Dan si anak anjing itu melihat, ternyata dia mencuri makanan itu untuk anak-anaknya. Terus, apa yang dilakukan si anak anjing? Dia malah memberikan cacingnya kepada si bangau. Dan akhirnya anak-anak bangau tidak lagi kelaparan karena mendapatkan makanan dari cacing-cacing yang diberikan oleh anak anjing. Adik-adik, dari cerita tadi kita bisa belajar seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-37. Ya, Mas Agung bacakan lagi. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Nah, maksudnya tuaian itu adalah orang-orang di dunia ini banyak yang mengalami kesusahan. Kita semua tahu, apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi Tuhan Yesus katakan lagi, pekerjanya sedikit. Karena sedikit sekali orang yang mempunyai rasa belas kasihan melakukan tindakan. Tindakannya seperti apa? Seperti anak anjing tadi. Dia begitu berbelas kasihan kepada anak-anak bangau, dia berikan cacing-cacingnya kepada anak bangau. Itu adalah sebuah tindakan. Berarti si anak anjing ini sama seperti pekerja. Dia tidak hanya merasa iba, tidak aja merasa kasihan, tetapi juga bertindak. Kalau kita lihat lagi di pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai ke-8, Yesus mempersiapkan murid-muridnya. Dia panggil ke-12 muridnya. Dia panggil mereka untuk melakukan pelayanan. Untuk memberikan sukacita kepada orang-orang yang berkesusahan.
sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik dan Mas Agung ini juga murid-murid Tuhan Yesus. Kita dipanggil untuk menjadi pekerja, untuk berbuat, untuk bertindak. Tetapi kita tidak sendirian. Tuhan Yesus selalu menyertai. Dengan apa? Dengan Roh Kudus yang sudah diberikan oleh Tuhan. Terus berbuatnya seperti apa? Yang paling sederhana saja, yang ada di sekitar lingkungan adik-adik. Nih, yang paling gampang, tidak melawan orang tua. Atau yang paling gampang lagi, kalau melihat ada yang berantakan, adik-adik buru-buru merapikan. Siapa yang suka habis mainan, mainannya tidak dirapikan. Oh, itu bikin susah loh. Bikin susah mama, papa, tante. Ya, seperti itu. Atau peduli melihat orang lain kesusahan. Misalkan ada yang temannya tidak bisa mengerjakan soal matematika. Atau ada temannya yang tidak bisa makan. Mungkin bisa dikasih roti, bisa dikasih apa saja. Yang penting kita harus bertindak. Betul. Nah, adik-adik, jadi belas kasihan itu tidak hanya ada di dalam hati, tetapi juga harus dalam tindakan. Karena tuayan, kata Tuhan Yesus apa tadi, memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Selamat bekerja di ladang Tuhan. Selamat diutus menjadi pekerja. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik udah dengerin firman Tuhan kan tadi tentang berbelas kasihan. Kita juga tadi dapat kiriman video loh dari beberapa teman-teman kita yang menjelaskan tentang arti belas kasihan. Nah, mulai minggu depan kita bisa menunjukkan rasa belas kasihan kita dengan perbuatan loh. Jadi mulai minggu depan itu kita mau mengumpulkan sebagian uang kita untuk diakonia yang akan kita berikan kepada Yayasan Rawinala. Nah, supaya adik-adik ingat terus nih untuk menyisihkan uangnya, kita mau menghias amplop hari ini. Jadi uang adik-adik bisa ditaruh di amplop itu. Jadi kalau amplopnya ditaruh di kamar, nah adik-adik ingat terus nih, oh iya hari ini aku mau kasih sedikit uang aku untuk Diakonia Rawinala. Nah, untuk tahu gimana cara ngiasnya, saksikan video berikut ini. Hai adik-adik, kembali lagi kita buat aktivitas yuk. Kali ini kita akan membuat amplop yang nantinya untuk tempat persembahan kita yang akan diberikan kepada teman-teman kita di Rawinala. Caranya mudah ya adik-adik. Kita membutuhkan kertas lipat. Kali ini aku pakai yang gede supaya adik-adik gampang mencontohnya. Ambil ya adik-adik. Yuk kita coba membuatnya. Pertama-tama kita coba tekuk kertas lipat ini menjadi segitiga. Ujung sama ujung ya adik-adik. Nah, ujung sama ujung. Kita pencet tengahnya. Setelah itu kita buka lagi. Kita ambil sisi yang lain. Bentuk segitiga lagi. Kita pencet lagi tengahnya. Pastikan semuanya sudah. Nah, selesai. Ini ada garisnya adik-adik. Kelihatan kan? Kita tekuk lagi ke tengah. Ambil sisi yang lain ke tengah juga ya. Kalau sulit, minta bantuan mama, papa, om, tante, eyang, semua boleh ikutan. Nah, tarik lagi dari atas ke bawah.
Pelan-pelan aja. Oke. Yang di atas kita buka lagi. Kita tarik yang bawah naik ke atas sampai ujung sebelah sini ya. Ini harus rata, nggak boleh keluar. Tarik terus. Sudah. Seperti ini. Buka lagi. Sudah adik-adik. Kita putar. Kita coba rapikan bawahnya. Nah, ini nantinya akan membentuk lipatan lain untuk kuncian nanti di tengahnya. Coba ya kita tarik ya. Ini masuk ke dalam. Sesuai garis ya adik-adik ya. Oke. Nah, nih. Sesuai garis. Tarik lagi dari sisi sebelah kirinya. Sesuai garis ya adik-adik. Kalau susah, minta bantuan. Jangan lupa. Oke. Kita coba tekuk lagi yang tadi. Sudah sama belum ya? Tarik lagi supaya rapi. Nah, ujungnya sini nih yang suka susah nih, sebagai ujung kuncian. Ini adik-adik agak sulit ya, bisa kok, artinya pasti bisa. Nah, kalau sudah runcing begini, ini sebagai kuncian nanti naik ke atas. Nah, setelah ini adik-adik kita rapikan kunciannya dulu ya. Ini harus ditekuk sini. Lalu kita buka lagi. Kita tutup. Nah, kita tekuk rapikan. Ini buat kuncian di atasnya nanti adik-adik. Rapi ya. Ini sudah seperti ini, bisa kita naikkan ke atas. Kita masukkan. Nah, sudah terkunci deh. Jadi deh amplopnya. Bagaimana punya adik-adik, sudah jadi belum? Nah, ini kita bisa tambahkan tanda yang lain, bikin stempel stiker boleh, atau kreasi adik-adik yang lain. Kalau merah baru yang ini nih, mungkin adik-adik punya kreasi yang lainnya nih. Yuk kita buat yuk, tempel satu-satu. Oke. Jadi bisa. Bagaimana adik-adik? Mudah kan? Coba ya di rumah ya, minta bantuan mama, papa, om, tante, eyang, semuanya boleh. Yang penting dibuat ya. Selamat mencoba. Oke, nah sekarang kita mau menutup ibadah kita dengan kembali memuji nama Tuhan. Oke, kita mau nyanyi lagu Pekerja Kristus supaya kita selalu ingat bahwa kita itu bekerja untuk Tuhan, dan menjadi pekerja Kristus itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Oke, yuk adik-adik bangkit berdiri. Lagu ini juga ada gerakannya, jadi tetap semangat. Kita mau gerak bareng, kita mau nyanyi bareng.
Oke. Oke, dengan semangat ya semuanya. Dengan senyum juga. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sekali lagi, telah lama. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa